Pada abad ke-17, sebuah kerajaan di timur Nusantara berdiri tegak, menantang kekuatan asing yang mencoba menguasainya. Rajanya, seorang pria pemberani yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur, adalah Sultan Hasanuddin, pemimpin Kesultanan Goa Talo. Keberaniannya yang tak tergoyahkan akan diuji ketika ia berhadapan dengan kekuatan terbesar di Asia saat itu, Foch. Pertarungan epik ini akan mencapai puncaknya dalam sebuah perjanjian yang akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Konflik antara Kesultanan Goa dan Foch berakar pada persaingan dagang yang sengit. Goa, dengan pelabuhan strategisnya di Makassar, telah lama menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Foch, dengan ambisi monopolinya, melihat ini sebagai ancaman besar terhadap dominasi mereka. Ketegangan memuncak ketika Sultan Hasanuddin dengan tegas menolak tuntutan Foch untuk mengusir pedagang asing lainnya dari pelabuhan Makassar. Bagi Sultan, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga kedaulatan. Ia tidak akan membiarkan kekuatan asing manapun mendiktenya. Namun, Foch memiliki senjata rahasia yang akan mengubah jalannya perang. Mereka berhasil memanfaatkan perpecahan internal di Sulawesi dengan bersekutu dengan Arung Palaka, seorang bangsawan Bugis yang menyimpan dendam terhadap Goa. Pengkhianatan ini menjadi pukulan telak bagi kekuatan Goa. Arung Palaka, dengan pengetahuan lokalnya yang mendalam, memberikan Foch keuntungan strategis yang tak ternilai. Ia membuka jalan bagi pasukan Foch untuk menyerang dari darat, sementara armada kapal mereka mengepung dari laut. Strategi Foch untuk mengisolasi dan mengepung Makassar terbukti sangat efektif. Mereka memblokade pelabuhan, memotong jalur pasukan vital Goa. Sementara itu, pasukan gabungan Foch dan Bugis menyerang dari berbagai arah di daratan. Benteng Somba Opu, kebanggaan pertahanan Goa, menjadi sasaran utama serangan. Meskipun prajurit Goa bertahan dengan gagah berani, meriam-meriam Foch yang superior perlahan tapi pasti menghancurkan pertahanan mereka. Pertempuran berlangsung selama berbulan-bulan. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya dengan keberanian luar biasa, menginspirasi mereka untuk bertahan meski dalam kondisi yang semakin memburuk. Namun, seiring waktu, persediaan makanan dan amunisi semakin menipis. Prajurit-prajurit terbaik Goa gugur satu persatu. Benteng Somba Opu yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad akhirnya runtuh di bawah gempuran tanpa henti dari Foch. Di tengah kehancuran dan keputusasaan, Sultan Hasanuddin dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Haruskah ia terus berjuang, membiarkan lebih banyak rakyatnya mati sia-sia? Atau haruskah ia menelan pahitnya kekalahan demi menyelamatkan apa yang tersisa dari kerajaannya? Dengan hati yang berat, Sultan akhirnya memutuskan untuk bernegosiasi. Ia tahu bahwa ini akan menjadi momen yang akan mengubah nasib kerajaannya selamanya. Pada tanggal 18 November tahun 1667, di sebuah tempat bernama Bongaya, sebuah perjanjian yang akan dikenang dalam sejarah ditandatangani. Perjanjian Bongaya, seperti yang kemudian dikenal, adalah dokumen yang membekukan kekalahan Goa dan kemenangan Foch. Syarat-syaratnya sangat berat dan merendahkan martabat Kesultanan Goa yang pernah jaya. Foch, dengan kemenangan di tangan, mendikte syarat-syarat yang kejam. Mereka menuntut hak monopoli perdagangan di Makassar, menghancurkan basis ekonomi Goa. Semua pedagang asing, kecuali Belanda, harus diusir dari pelabuhan Makassar. Ini bukan hanya pukulan ekonomi, tetapi juga diplomatik bagi Goa yang selama ini bangga dengan keterbukaan dan keramahannya terhadap pedagang dari berbagai penjuru dunia. Lebih menyakitkan lagi, Goa dipaksa untuk membayar biaya perang yang sangat besar. Kerajaan yang dulunya makmur, kini harus menguras kas negaranya untuk membayar penakluknya. Namun, yang paling menghancurkan harga diri Sultan Hasanuddin dan rakyatnya adalah ketentuan bahwa Goa harus tunduk kepada Foch
Kerajaan yang selama ini berdiri tegak dan merdeka, kini harus mengakui supremasi kekuatan asing. Sultan Hasanuddin dengan tangan gemetar dan hati yang terluka menandatangani perjanjian itu. Ia tahu bahwa setiap goresan penanya adalah luka baru bagi kerajaannya. Namun, di balik ekspresi kekalahan, masih ada api yang menyala di matanya. Sebuah api yang menunjukkan bahwa meskipun ia kalah dalam pertempuran ini, semangatnya tidak akan pernah padam. Meski perjanjian Bongaya secara resmi mengakhiri perlawanan terbuka Gowa terhadap Foch, Sultan Hasanuddin tidak pernah benar-benar menyerah. Dalam diam, ia terus merencanakan dan melancarkan serangan-serangan kecil. Ia mungkin telah kehilangan kekuasaan formalnya, tetapi pengaruhnya terhadap rakyat Gowa dan sekitarnya tetap kuat. Rakyat melihatnya bukan sebagai raja yang kalah, tetapi sebagai simbol perlawanan yang tak kunjung padam. Sultan Hasanuddin terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya dengan sikapnya yang pantang menyerah. Ia mungkin telah kalah dalam pertempuran fisik, tetapi dalam hal semangat dan martabat, ia tetap tak terkalahkan. Kata-katanya yang terkenal, "Aku mungkin kalah, tapi aku tidak pernah tunduk," menjadi mantra bagi mereka yang terus melawan penjajahan di seluruh Nusantara. Warisan Sultan Hasanuddin jauh melampaui batas-batas waktu dan geografi. Ia bukan hanya pahlawan bagi rakyat Gowa atau Sulawesi, tetapi menjadi simbol perlawanan bagi seluruh bangsa Indonesia. Keberaniannya dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, keteguhannya dalam mempertahankan prinsip, dan kegigihannya bahkan dalam kekalahan menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan kemerdekaan di masa depan. Perjanjian Bongaya mungkin telah mengakhiri era keemasan Kesultanan Gowa, tetapi ia juga menandai awal dari sebuah perjuangan yang lebih besar. Perjuangan untuk mempertahankan identitas, harga diri, dan kebebasan di tengah cengkeraman kolonialisme. Sultan Hasanuddin mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi semangatnya terus hidup dalam hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Kisah Sultan Hasanuddin mengajarkan kita bahwa kekalahan dalam pertempuran tidak selalu berarti kekalahan dalam perang yang lebih besar, bahwa ada kehormatan dalam perjuangan. Bahkan ketika hasil akhirnya tidak seperti yang kita harapkan, bahwa semangat perlawanan, jika dijaga dan diwariskan dengan benar, dapat menjadi kekuatan yang mampu mengubah jalannya sejarah. Hari ini, ketika kita melihat kembali pada peristiwa perjanjian Bongaya, kita tidak hanya melihat momen kekalahan. Kita melihat titik awal dari sebuah perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Kita melihat bagaimana seorang pemimpin, meski dalam keadaan terpojok, tetap memilih untuk berjuang demi rakyatnya. Dan yang paling penting, kita melihat bahwa semangat perlawanan, jika dijaga dengan baik, dapat bertahan melampaui batasan waktu dan ruang. Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, mungkin telah lama pergi. Namun, jejaknya masih terasa hingga hari ini. Dalam setiap perjuangan melawan ketidakadilan, dalam setiap upaya untuk mempertahankan martabat dan kedaulatan, kita dapat merasakan gema dari semangatnya yang tak kenal menyerah. Dan selama semangat itu terus hidup, perjuangan Sultan Hasanuddin tidak akan pernah benar-benar berakhir.